Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 4 saham. Yang pertama yaitu saham BBKP, yang kedua yaitu saham ikan, ketiga yaitu saham ERA, dan yang keempat yaitu saham Tower. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama yaitu saham BBKP. Saham BBKP peragangan terakhir naik 7,53% di harga 200. Bagaimana dengan prospek saham BBKP? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini, garisnya sudah crossline ke atas ya, sudah memasuki area angka 20-nya. Itu artinya secara stokastik saham BBKP ini sudah bertenaga ya untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya, garisnya juga sudah crossline ke atas ya, didukung dengan volume hijau di peragangan terakhir. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham BBKP. Tetapi kalau dilihat dari grafiknya, posisinya lagi downtrend ya. Dua perdagangan terakhir menunjukkan dua candle hijau ya. Itu artinya memberikan konfirmasi sinyal buy secara candle. Tetapi di perdagangan terakhir tidak mampu ya melewati SMA 50-nya yang garis merah ini. Itu artinya saham BBKP ini masih ya dalam posisi fase turun. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham BBKP. Kalau untuk support yaitu di 180, ini merupakan support dasarnya ya dari downtrend panjangnya saham BBKP. Apabila kedepannya saham BBKP mampu ya koreksi ke bawah dan breakdown di harga 180 ini, sebaiknya teman-teman yang mencermati saham BBKP ini cabut ya dari saham BBKP karena dia akan melanjutkan downtrend panjangnya ya apabila dia mampu breakdown di 180. Untuk resisten yang pertama yaitu di 206 yang hari ini tidak mampu ya di breakout. Yang kedua yaitu di 227, ini merupakan harga kunci ya untuk saham BBKP. Ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi apabila kedepannya saham BBKP mampu melanjutkan rebound-nya dan breakout dan bertahan di atas area kuncinya ini, di golden ratio-nya ini di 227, maka saham BBKP berpeluang ya atau berpotensi untuk melanjutkan rebound-nya ya atau balik arah yang ketiga yaitu di 241. Untuk teman-teman ya yang mencermati saham BBKP ini, lihat saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia mampu ya melewati SMA 50-nya untuk amannya, baru teman-teman masuk ya. Kenapa harus menunggu melewati SMA 50-nya? Kalau kita lihat dari historinya ya, ini yang lingkaran tengah ini sekitaran tanggal 19 Mei 2022 tidak mampu ya untuk melewati SMA 50-nya sehingga saham BBKP ini melanjutkan downtrendnya ke bawah ya. Di sekitaran tanggal 23 Maret 2022 juga sama ya historinya tidak mampu melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Jadi teman-teman kedepannya ya lihat saja SMA 50-nya ini. Apabila dia mampu melewati, semoga saja saham BBKP ini bisa ya balik arah dari downtrend panjangnya. Kalau dilihat dari indikator stokastik dengan MACD-nya memang mendukung ya, apalagi dua candle hijau ini, itu artinya secara indikator dengan candle saham ini layak ya untuk dibeli karena semuanya memberikan konfirmasi sinyal buy. Kalau dilihat dari laporan keuangannya, kuartal 1 2022-nya masih minus ya, secara fundamental memang belum memberikan dampak positif ya terhadap pergerakan harganya. Untuk teman-teman yang masuk di saham BBKP ini harap memasang trailing stop ya, agar bisa menjaga modal teman-teman ya, karena memang kondisi fundamentalnya belum bagus ya saham BBKP ini. Kalau hanya untuk scalping atau trading harian silahkan ya. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham BBKP. Kita langsung saja ke saham yang kedua yaitu saham ikan. Saham ikan perdagangan terakhir naik 3,90% di harga 80. Bagaimana dengan prospek saham ikan? Kalau dilihat dari indikator stokistiknya, sudah crossline ke atas ya, sudah memasuki area angka 20-nya juga. Itu artinya saham ikan ini secara stokastik sudah bertenaga ya untuk rebound.
Kalau dilihat dari emas CD-nya juga mendukung ya, walaupun crossline tipis, didukung dengan volume hijau yang tipis, itu artinya para buyer juga sudah mulai masuk ya di saham ikan ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, memang posisinya lagi turun ke bawah ya, tetapi di beberapa perdagangan terakhir menunjukkan tanda-tanda sideways pendek ya. Di perdagangan terakhir mampu ya melewati SMA 50-nya, ini peluang ya. Itu artinya saham ikan ini ke depannya masih ada peluang ya masuk dalam fase naiknya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham ikan ini. Kalau untuk support tentu saja di 79 yang mampu di breakout di perdagangan hari ini. Yang kedua yaitu di 72, yang ketiga yaitu di 61, ini harga dasarnya ya di sekitaran tanggal 9 Maret 2022. Untuk resisten yang pertama yaitu di 84, ini area tengahnya ya untuk Fibonacci. Yang kedua 89, ini harga kuncinya ya atau area golden ratio-nya yang khusus koreksi untuk saham ikan. Apabila kedepannya saham ikan, perhatikan saja ya, mampu breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya ini, maka saham ikan ini berpeluang ya untuk balik arah atau melanjutkan uptrend panjangnya. Yang ketiga yaitu di 97. Untuk teman-teman yang mencermati saham ikan ini, perhatikan saja dulu SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Selama saham ikan ini masih mampu ya bertahan di atas SMA 50-nya ini, silakan teman-teman masuk secara bertahap. Apabila dia nanti ke depannya mampu breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya ini di harga 89, baru teman-teman tambah lagi ya. Tetapi jangan lupa memasang trailing stop-nya karena itu sangat penting ya untuk menjaga modal teman-teman. Apabila sebaliknya dia mampu melewati SMA 50-nya ya, koreksi ke bawah, sebaiknya teman-teman cabut ya dari saham ikan ini karena memang suatu saham ya kalau sudah melewati SMA 50-nya memang posisinya biasa dia akan melanjutkan downtrend ya, biasa panjang ke bawah koreksinya. Kalau dilihat dari stokastiknya maupun MACD-nya, memang mendukung ya kalau saham ikan ini ke depannya ada potensi untuk naik. Semoga saja ke depannya prediksinya naik ya, sesuai dengan indikator stokastik dengan MACD-nya. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham ikan. Kita langsung saja ke saham yang ketiga, yaitu saham ERA. Saham ERA peragangan terakhir turun tipis 0,94% di harga 525. Bagaimana dengan prospek saham ERA? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, sudah crossline ke atas ya, sudah menunjukkan tanda-tanda rebound secara stokastik. Kalau dilihat dari MACD-nya juga mendukung, sudah mengarah ke atas garisnya, didukung dengan volume hijau yang semakin hari semakin tinggi. Itu artinya para buyer ya sudah mulai masuk secara bertahap di saham ERA ini. Kalau dilihat dari grafiknya, posisinya memang lagi downtrend ya. Tetapi di perdagangan kemarin pada tanggal 24 Juni 2022, mampu ya melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Dan di perdagangan terakhir, di 27 Juni 2022, mampu ya bertahan setidaknya di atas SMA 50-nya. Itu artinya saham ERA ini ada peluang ya untuk melanjutkan fase naiknya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham ERA. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 510, yang kedua yaitu di 482. Ini merupakan harga dasar ya dari downtrendnya saham ERA. Untuk resisten yang pertama 532, ini merupakan harga kuncinya ya. Ini area golden ratio-nya yang khusus koreksi, yang hari ini tidak mampu di breakout ya. Itu artinya area golden ratio-nya ini sangat penting ya. Untuk teman-teman, apabila berikutnya saham ERA ini mampu ya breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya, sebaiknya teman-teman masuk ya secara bertahap. Itu artinya ada peluang ya saham ERA ini akan balik arah. Tetapi kalau posisinya seperti sekarang, masih koreksi ke bawah, sebaiknya wait and see dulu ya. Sampai menunggu saham ERA ini memberikan tanda-tanda sinyal buy atau setidaknya saham ERA ini mampu ya bertahan di atas SMA 50-nya yang garis berwarna merahnya. Itu artinya saham ERA ini masih cukup aman ya untuk dibeli. Yang kedua 546 dan resisten yang ketiga yaitu di 562.
Untuk teman-teman yang mencermati saham ERA, seperti saya jelaskan tadi, kalau ingin masuk di saham ERA ini, yang paling aman itu ya sebenarnya di atas area kuncinya, yaitu di 532. Setelah breakout di sini, silakan teman-teman masuk secara bertahap. Tetapi kalau dilihat dari posisi indikatornya, stokastik maupun MACD-nya mendukung ya, kalau saham ERA ini kedepannya masih berpeluang ya untuk melanjutkan rebound-nya. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham ERA. Oke, kita langsung saja ke saham yang terakhir, yaitu saham Tower. Saham Tower peragangan terakhir naik 3,54% di harga 1025. Bagaimana dengan prospek saham Tower? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya sudah menunjukkan tanda-tanda rebound panjang ya, sudah memasuki area overbought-nya, tetapi belum menunjukkan tanda-tanda korslen ke bawah. Itu artinya secara stokastik masih aman ya, masih bisa melanjutkan rebound-nya. Kalau dilihat dari MACD, garisnya juga sudah korslen ya, sudah mengarah ke atas tinggi, didukung dengan volume hijau yang semakin hari semakin tinggi secara signifikan ya. Itu artinya para buyer ini sudah akumulasi ya di saham Tower ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya memang sempat downtrend ya ke bawah dengan harga dasarnya yaitu di 870. Setelah itu saham Tower memberikan tanda-tanda rebound balik ya, cukup tinggi ya ini sampai harga sekarang yaitu di 1025. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham Tower. Kalau untuk support, yang pertama yaitu di 1005 yang mampu di breakout di peragangan hari ini ya. Yang kedua yaitu di 980, ini merupakan area tengah Fibonacci-nya ya. Yang ketiga yaitu di 955, ini merupakan area golden ratio yang khusus koreksi. Saham Tower ini mampu ya breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya di 955. Saham Tower sudah menunjukkan tanda-tanda balik arah ya, tetapi di perdagangan hari ini saham Tower lagi di distribusi ya oleh asing, net sell-nya sebesar 26,60 billion. Semoga saja itu hanya jebakan saja ya. Kalau dilihat dari stokastiknya maupun MACD-nya, saham Tower ini masih ada peluang ya untuk melanjutkan rebound-nya. Untuk teman-teman yang mencermati saham Tower ini, perhatikan saja di peragangan berikutnya. Apabila dia mampu ya melanjutkan rebound-nya lagi, silakan masuk secara bertahap. Tetapi apabila dia menunjukkan tanda-tanda koreksi, lihat saja ya area support pertamanya ini di 105. Selama dia masih mantul ya di 105 dan menunjukkan konfirmasi sinyal buy, silakan masuk secara bertahap. Tetap jangan lupa ya memasang trailing stop-nya karena itu sangat penting ya untuk menjaga posisi modal teman-teman. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham Tower. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.